Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kelahiran sang bayi di Bethlehem menjadi sumber kebijaksanaan yang memberikan kita arah dan semangat dalam hidup. Kelahiran yang memberikan kita banyak kebijaksanaan. Antoine de Saint-Exupéry, seorang penulis berkebangsaan Prancis, menulis buku untuk anak-anak yang mengandung banyak kebijaksanaan juga untuk orang-orang dewasa. Judul buku itu Sang Pangeran Kecil, mengisahkan petualangan sang pangeran mengunjungi orang di berbagai planet. Dan dalam buku itu ada banyak petunjuk, ada banyak kebijaksanaan yang disampaikan. Salah satunya adalah yang paling penting bagi seseorang tidak hanya dapat dilihat dengan hati. Yang paling penting bagi seseorang hanya dapat dilihat dengan hati. Hal seperti itu tersembunyi bagi mata. Hal yang paling dasar yang menggerakkan hati dan pikiran seseorang hanya dapat ditangkap oleh orang yang punya hati. Hanya kalau seseorang bersedia turun, merendah, berbicara dan mendengarkan seseorang, maka orang dapat mengungkapkan apa yang menjadi keprihatinannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya secara jujur. Hanya kalau orang merasa sungguh aman, sungguh betah dengan seseorang, karena orang itu berada sejajar dengan dia, karena orang itu tidak melihat dari atas dengan kekuasaan dan rasa sombong, tetapi kalau orang itu sungguh berbagi dengan orang lain, maka orang lain itu berani mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya yang paling dalam. Dan itulah yang terjadi pada peristiwa Natal. Tuhan turun untuk menjadi manusia, merendah agar kita merasa aman untuk sampaikan kepada Dia apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi keprihatinan kita, apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Kepada Dia kita bisa merasa aman, dan karena itu kita boleh menyampaikan kepadanya apa yang menggerakkan seluruh hidup dan diri kita. De Exupéry, penulis itu juga menyampaikan ungkapan seperti ini: kita bertanggung jawab atas mereka yang dekat dengan kita. Kita bertanggung jawab atas mereka yang sudah menjadi sahabat kita. Dalam peristiwa Natal dan dengan bacaan-bacaan hari ini, Tuhan menunjukkan bahwa Dia sungguh bertanggung jawab atas kita yang sudah diciptakan dan dikasihinya, sehingga Dia rela mengutus putranya untuk kita. Tuhan bertanggung jawab atas kita. Bertanggung jawab atas orang yang membalas tanggung jawab kita dengan rasa terima kasih. Itu hal yang relatif gampang. Mengasihi orang yang membalas kasih kita itu mudah. Tetapi terus bertanggung jawab untuk mereka yang kemudian berbalik melawan kita. Terus bertanggung jawab kepada mereka yang kemudian menjelekkan nama kita, yang menyebarkan gosip tentang kita, bukanlah hal yang mudah. Namun itulah yang dilakukan Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya tadi, kita mendengar bagaimana Tuhan mengambil langkah untuk pulang ke Zion, pulang merangkul Israel, bangsa yang sudah mengkhianatinya. Karena tanggung jawabnya
atas bangsa ini, Tuhan mengambil langkah untuk kembali merangkul Israel. Ambil langkah walaupun yang bersalah adalah pihak lain, bukan merupakan hal yang mudah, tetapi itulah yang dilakukan Tuhan, dan itulah inspirasi untuk kita semua. Dalam bacaan kedua dari surat kepada umat Ibrani, kita dengar tadi pernyataan tentang Tuhan yang berkali-kali dalam sejarah mengutus orang untuk berbicara kepada umatnya, untuk mengingatkan umatnya akan kasih-Nya yang tanpa batas. Dan pada akhirnya Tuhan rela memberikan yang paling berharga baginya, yaitu putranya sendiri. Semuanya karena kasih, semuanya karena tanggung jawab atas bangsa yang diciptakan dan yang hendak diselamatkannya itu. Berkali-kali mengambil cara, menemukan jalan untuk meyakinkan orang yang kita kasihi bahwa kita sungguh memberikan hati untuk mereka. Walaupun mereka berkeras kepala, walaupun mereka tidak selalu menunjukkan sikap tahu terima kasih, merupakan sebuah tantangan untuk kita, serentak undangan bagi kita. Mencari cara secara kreatif untuk terus berbicara, untuk terus meyakinkan orang lain akan ketulusan hati kita. Untuk itu kita dapat inspirasi dari Natal. Dalam Injil hari ini, dari prolog Injil Santo Yohanes, kita dengar bagaimana sabda yang dari awal bersama Tuhan masuk ke dalam dunia, kemudian menjadi manusia. Tuhan membentangkan tendanya, kemahnya di antara kita, untuk diam di antara kita, supaya kita menjadi yakin akan kasih-Nya yang tak berhingga itu. Kendati demikian, sikap sebagian besar manusia adalah tetap memiliki hati yang tegar, yang menolak ungkapan kasih Allah itu. Walaupun demikian, Tuhan tidak pernah menarik kembali putranya. Tuhan tetap membiarkan putranya tinggal dengan kita, berjalan bersama kita, karena semuanya adalah ungkapan kasih-Nya, ungkapan tanggung jawab-Nya bagi kita. Kita bertanggung jawab atas mereka yang dekat dengan kita. Kita bertanggung jawab atas mereka yang hidup bersama kita. Kita bertanggung jawab atas mereka yang sudah diserahkan ke dalam perlindungan kita, apapun sikap mereka. Sebagai ungkapan tanggung jawab kita kepada anak-anak, kita membulatkan tekad untuk menjadi gereja, untuk menjadi KUB yang ramah anak, yang melindungi anak dari berbagai macam kekerasan, terutama kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak, ungkapan tanggung jawab kita kepada mereka bermula dari kata-kata kita. Sabda pada awalnya bersama dengan Tuhan. Sabda Tuhan adalah sabda kasih yang disampaikan kepada dunia dan kemudian mengambil wujud seorang manusia dalam diri Yesus. Sabda yang lembut, sabda yang berbelas kasih untuk menjadikan kita manusia-manusia yang tumbuh dalam budaya kasih. Hanya kalau anak-anak kita sering mendengar kata-kata kasih, maka mereka juga akan menjadi manusia yang meneruskan kasih itu kepada orang lain. Kata-kata kita sungguh merupakan hal-hal yang amat penting dalam pendidikan dan pertumbuhan anak-anak kita. Natal mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan kata-kata yang kita gunakan, terutama di depan dan kepada anak-anak kita. Kita bertanggung jawab atas mereka yang sudah diserahkan ke dalam perlindungan kita. Kiranya
Kita mendidik anak-anak kita dalam kata-kata yang penuh kasih, bukan dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang memberikan rasa percaya diri, bukan dengan kata-kata yang meruntuhkan rasa percaya diri mereka. Kata-kata yang mendorong mereka untuk bersedia mengampuni, bukan kata-kata yang mengajarkan mereka untuk selalu menyimpan dendam. Semoga perayaan Natal kali ini menginspirasi kita untuk semakin bertanggung jawab atas mereka yang sudah diserahkan ke dalam perlindungan kita, kepada anak-anak kita melalui kata-kata kita. Tuhan memberkati.